Semua orang yang kerja atau berbisnis pasti punya target. Target bisa datang dari atas, bisa dari diri kita sendiri, bisa dari manapun juga gitu ya, atau bisa juga dari situasi. Kali ini kita mau ngomongin soal target, gimana cara ngeset target yang benar, target kayak apa yang memotivasi orang gitu, target kayak apa yang membunuh motivasi orang. Jadi buat teman-teman yang selama ini dipusingin soal target atau dipusingin soal gimana set target, stay sampai selesai karena mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk bantu kita, oh target yang benar tuh gini, termasuk bantuin atasan-atasan kita, Pak, Bu, gini loh cara set target yang benar, lu kurang di bagian sininya misalnya. Tapi balik lagi, kalau kita ngomongin soal target, kan keluhannya seringkali ngomong bahwa aduh target gini amat, mereka tahu nggak sih ini tuh susah banget, ini nggak mungkin tercapai, atau bahkan mereka bisa ngitung nggak sih kok ngasih target kayak gini gitu. Ini jangan-jangan mereka pengen kita keluar aja nih, pengen kita resign aja, makanya dikasih target yang nggak mungkin kayak gini gitu ya. Tapi ada juga di sisi lain ada target yang kayak aduh ini perusahaan kok kayak nggak butuh duit ya, kok targetnya kecil banget, gue jadi nggak semangat kerjanya gitu ya. Jadi target itu juga punya dua sisi, bisa bikin orang termotivasi sehingga ketika nggak ada target terus habis itu, kalau targetnya kekecilan kita nggak termotivasi, tapi juga ketika kegedean terus habis itu juga enggak. Yang pertama, kita harus berangkat dari kesadaran bahwa setiap orang itu berbeda, setiap orang di tim kita berbeda. Saya ngambil dari satu sisi, sebenarnya banyak faktor tapi sebagai contoh aja buat ilustrasi, ada hormon yang namanya dopamin. Banyak orang bilang bahwa hormon dopamin ini adalah hormon kebahagiaan, walaupun penelitian terbaru bilang bahwa ini bukan hormon kebahagiaan tapi ini adalah hormon of wanting more. Hormon dopamin ini yang membuat kita mau lebih, yang membuat kita nggak lagi happy sama yang di depan mata sehingga kita mau cari yang lebih. Tiap orang itu punya sensitivitas atau dopamin profile yang beda-beda. Istilahnya disebut sebagai dopaminergic. Jadi orang-orang yang banyak di drive sama dopamin itu orang-orang yang disebut dopaminergic. Saya salah satu yang dopaminergic. Saya pernah ikutan tesnya gitu. Istri saya justru bukan yang dopaminergic. Nah, contohnya orang yang hidupnya di drive sama dopamin. Ciri-cirinya apa? Dia cenderung bosenan, dia selalu mau lebih. Orang-orang gini nggak takut sama tantangan, termasuk target sampai level tertentu. Kalau targetnya udah terus habis itu nggak mungkin, terus habis itu dia jadi juga ya sudah. Justru sebaliknya, mereka bosen kalau kerja cuma rutinitas saja gitu ya. Nggak ada target yang kok nggak seru gitu ya. Jadi orang-orang gini itu nggak bisa dikasih target yang kekecilan, yang nggak menantang, walaupun kegedean juga jangan. Terus habis itu ada orang-orang yang nggak begitu di drive sama dopamin, tidak begitu sensitif sama dopamin. Jadi dia cenderung menghargai apa yang ada di depan mata, cenderung nervous sama sesuatu yang baru. Sebaliknya, ketika hidupnya terprediksi, mereka cenderung tenang, ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka dari itu orang-orang kayak gini sama target gede itu sensitif banget. Target kecil buat mereka kayak ya udah nggak apa-apa, kita menghargai apa yang ada di depan mata. Ini juga orang-orang yang harus kita hati-hati banget ngasih targetnya. Nah, yang kedua adalah ketika kita mau nge-set target, kita perlu punya mindset yang baru dulu. Mindsetnya apa? Mindsetnya adalah bahwa manusia itu kayak bambu atau kayak karet. Kita tuh lentur dan dibentuk, kelenturan kita itu dibentuk sama challenge, sama kayak bambu. Kalau bambu itu kan fleksibel ya, tapi apakah fleksibel banget? Enggak. Coba aja tekuk 180 derajat pasti patah. Kelenturannya akan semakin terasah ketika semakin sering ditekuk-tekuk, semakin lentur dia gitu. Kelenturan ini yang dianalogikan sebagai kemampuan kita untuk bisa do more. Makin lentur, makin fleksibel, makin bisa kita do more. Kita butuh untuk ngelatih, ditarik dikit. Kalau tadi cuma bisa lurus, yuk tarik ke sini sedikit, tarik ke sana sedikit dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa langsung terus habis itu secara drastis kayak tadi 180 derajat maka patah. Itu yang harus hati-hati. Kalau dimasukin ke dalam analogi sehari-hari, anggap aja misalnya sekarang kita punya kemampuan kita bisa lari 1 km dalam waktu 1 jam. Terus habis itu nggak dikasih target nih, dia bisa speednya 1 km per jam. Terus ya udah nih targetnya pokoknya kalau kamu lari 1 km per jam aja deh. Kapan kira-kira dia bisa lari 2 km per jam? Kemungkinan nggak akan pernah bisa. Ya udah segitu-segitu aja. Jadi yang membuat kemampuan kita naik adalah ketika kita dikasih target yang di atas kemampuan kita. Kemampuannya 1 km per jam, coba dinaikin. Tapi tunggu dulu, jangan terus habis itu kalau gitu kita kasih aja target 40 km per jam. Bahkan walaupun dia nggak bisa 40 km per jam, tapi dia tuh habis itu bisa minimal bisa 20 km per jam. Sayangnya tidak semudah itu, karena bener bahwa kita harus narik dia lebih dari kemampuan sekarang supaya kemampuannya bertambah, tapi juga nggak bisa di angka di mana mereka akan frustasi, mereka akan mikir aduh ini mah nggak mungkin tercapai lah, kejauhan lah di stretchnya, sama kayak bambu yang tadi dibengkokin 180 derajat terus akhirnya patah. Walaupun kalau dijalanin udah pasti kemampuan lari kita naik, bisa aja 2 km, bisa aja 5 km, bisa aja 10 km, tapi nggak sedikit orang yang begitu dikasih target yang nggak mungkin, dia udah patah duluan sebelum ngejalanin, terus habis itu akhirnya malah larinya males-malesan. Ketimbang dia naik dari 1 km jadi 1,2 aja, malah dia jadi turun cuma 500. Karena apa? Waktu lari dia nggak ada semangat, dia
yang rasa bahwa wah ini mah gue di set to fail, dikasih target supaya gue gagal, akhirnya larinya ogah-ogahan, gak punya motivasi, dan ini bahaya. Kalau gitu kita set larinya 1,1 km per jam aja, aman sih, dan harusnya bisa pelan-pelan naikin, boleh aja. Dan sikap ini yang bikin kita mau nge-push, jadi kombinasi antara aman atau enggak. Tapi apakah 1,1 cukup? Kenapa nggak 1,2? Kenapa nggak 1,5? Kenapa nggak 2? Nah ini pun beda-beda gitu ya, tapi intinya adalah kita harus ngerti framework dasarnya. Target ini kebagi menjadi tiga area. Kita sebut yang pertama white area. White area adalah target yang ketika dikasih kita langsung ini mah gue bisa, langsung yakin. Kenapa? Karena bisa jadi karena gue udah pernah ngelakuin dan gue bisa mencapai segitu, jadi ini mah pasti bisa gitu ya. Kayak tadi udah bisa 1 km per jam, dikasih target 1 km per jam atau bahkan 800 meter per jam gitu ya, kita langsung bilang oh ini bisa, seolah-olah kita nyaman ngerjainnya. Saking nyamannya kita underestimate, kita nggak prepare, nggak dianggap sebagai ancaman, terus akhirnya ujung-ujungnya malah nggak nyampe, targetnya nggak ke deliver. Itu white area. Bahaya untuk naruh target di white area karena satu, nggak bikin orang stretch, kedua orang akan anggap enteng kayak ya udahlah gitu ya, nanti aja, dan akhirnya kurang preparation, ujung-ujungnya ke deliver. Yang kedua adalah black area, target yang kita nggak mungkin bisa. Dibilang lu gue kasih waktu 1 minggu dari 1 km per jam lu harus bisa jadi 40 km per jam. Ya mana bisa gitu ya, orang baru dengernya juga lah males lah, udahlah. Jangankan mau mencoba, dia nggak bakal mau mencoba dan dia demotivated. Kalau kerjaan dikasih target langsung naik 40 kali lipat dalam waktu pendek, udahlah ini mah gue mau dipecat kali, udah deh gue mulai rapi-rapin CV deh, cari-cari kerjaan baru nih, akal-akalan bos gue aja supaya punya alasan untuk mecat gue dan lain sebagainya. Jadi itu yang berbahaya, dan akhirnya walaupun bosnya bilang dalam hati ya, nggak diomongin ke anaknya, tenang aja dalam hati gitu ya, nggak apa-apa lah kalau dia nggak nyampe 40, kalau dia nyampe 5 juga gue nggak akan apa-apain gitu. Tapi tetap aja masalahnya ketika yang disampaikan udah terlalu gede, akhirnya dia demotivated dan akhirnya dia nggak ngegas gitu ya, dan itu berbahaya. Nah jadi kita harus set target yang ada di gray area dimana ketika targetnya disebutin kita malu untuk bilang nggak bisa karena kita masih dalam hati tuh kayak masih punya keyakinan, masa nggak bisa sih, kayaknya sih masih bisa deh ya, tapi juga nggak punya 100% keyakinan gue pasti nyampe ini, enggak gitu. Jadi benar-benar di gray area, target-target di gray area ini yang bikin kita cukup punya motivasi, tapi di sisi lain kita nggak complacent, kita nggak laid back, kita nggak underestimate. Kalau di behavioral science ini sama kayak disebut, mirip ya, bukan sama persis tapi mirip kayak near miss effect. Kalau kita main game gitu ya, terus habis itu kita main, kalau susah kita berhenti karena frustasi, kalau gampang banget kita berhenti karena nggak ada tantangan, bosen. Nah yang bikin kita balik lagi main lagi adalah target yang kita kalah tapi somehow kalahnya tuh nyaris menang gitu, yang kayak dalam hati tuh kita pikir anjir, aduh dikit lagi nih gue bisa menang nih gitu ya. Jadi hal-hal kayak begitu yang membuat orang mau balik lagi untuk punya ngebangun determinasi, perseverance. Idealnya tidak naruh target di white area, juga tidak di black area, tapi di gray area. Gray areanya berapa? Ya sayangnya nggak bisa ngomong karena target itu kan dynamic, setiap pekerjaan beda-beda. Pertanyaan besarnya adalah oke, kalau gitu apakah habis itu cukup? Enggak, sayangnya enggak gitu. Sama sekali nggak cukup gitu. Karena masalah white area, black area, gray area itu kan internal framing kita, gimana kita nge-framing di kepala kita bahwa ini tuh segini gitu ya. Yang selanjutnya perlu dilakuin dan seringkali ini absen, padahal ini fatal banget kalau nggak dilakuin, adalah gimana cara nyampeinnya. Seringkali target masuk akal jadi nggak masuk akal karena dilempar aja tanpa ada penjelasan. Bukan cuma sekedar penjelasan, ini target lo 20 miliar ya bulan ini ya. Itu kan dijelasin ya. Kenapa 20 miliar? Karena kita butuh 20 miliar. Bukan cuma itu gitu. Itu penjelasan yang tidak menggali why-nya. Why-nya cuma di kulit doang. Jadi tugas leader itu ketika set target bukan sekedar ngitung mau naik berapa, tapi dia juga harus ngitung di angka berapa gray area ini tercapai gitu ya. Dan dia harus bisa ngejelasin bahwa ini tuh bukan black area loh. Jelas ini bukan white area, bukan area di mana lo yakin pasti nyampe, tapi ini juga bukan black area. Ini di gray area deh. Coba deh. Terus apa sih kemungkinan possibility lever-levernya yang kita bisa optimize supaya ini tercapai? Itu juga harus dijelasin gitu, dan harus bisa diterima, orang bisa make sense juga ya, kayaknya itu sesuatu yang mungkin masih bisa walaupun masih nggak pasti, yuk kita coba yuk. Nah jadi itu harus dilakukan. Artinya leader harus tahu gimana ngitung, punya data historical performance, karena nggak bisa set target tanpa ya secara akurat ya. Kalau kita nggak tahu historical performance-nya, lalu kita set growth assumption-nya itu berapa sih, dan apakah growth assumption ini yang harus masuk di gray area tadi. Terus identify mana sih yang kita perlu tweak supaya ini bisa tercapai, dan abis itu kita jelasin ke tim, diskusi sama tim, bukan cuma top down ya, tapi benar-benar diskusi. Nih menurut lo kalau ini dinaikin kira-kira ini bisa nyampe ke sini nggak? Kalau ini nanti kita giniin dikit ini bisa sampai gini nggak? Hal-hal kayak begitu itu yang membuat orang termotivasi. Karena apa? Di dalam kepala mereka ngelihat ini make sense, tapi gue belum buktiin, dan itu yang membuat mereka nervous. Kenervousan itu yang membuat mereka akan fight untuk yuk kita cobain. Gue penasaran,
tapi gue nervous sehingga gue nggak laid back, gue nggak underestimate. Target bisa aja top down dari atasan ke bawahan, tapi tetap aja harus disepakatin bareng-bareng, dan kesepakatan ini bukan cuma sekedar tawar-menawar, udah deh segini deh, naikin dikit lah, 30% lagi lah, 20 deh kalau gitu, atau 10, bukan kayak gitu. Tapi ada hitungan numbersnya. Kalau kita cuma tawar-tawaran itu seolah-olah kayak bodo amat, yang penting lo udah setuju ya, hitungannya gimana gue nggak mau tahu gitu. Nah, kenapa nggak kita duduk bareng, ngomongin formula yang sama, terus kita lihat di angka berapa ini bisa di stretch, gray area-nya di berapa sih, sehingga ini jadi target bareng-bareng, bukan gue tangan ya, kan terserah, kan lu udah terima gitu, lu udah terima ya bukan urusan gue, tapi enggak, ini harus jalan bareng-bareng. Nah, keuntungannya cara ini ketika dilakuin adalah, pertama, tim ngerasa punya kontrol, dia dilibetin karena ini target bareng-bareng, dan gue tahu ini possible, walaupun baru possible ya, bukan pasti gitu ya. Jadi dia masih mau, ayo deh, sehingga dia punya ownership dan mereka mau fight. Terus yang terakhir adalah yang juga harus diciptakan, targetnya udah benar, penyampaian juga oke. Yang terakhir adalah safe space. Ini penting banget. Walaupun udah dihitung bareng, kalau nggak ada safe space, maka hasilnya beda. Tim harus tahu apa konsekuensinya kalau nggak nyampe, dan bukan mau manjain orang, bukan mau bilang oh tenang aja kalau lo nggak nyampe lo nggak bakal kenapa-napa, enggak. Tapi justru kasih environment yang kondusif buat mereka untuk ayo dong, yuk kita kerja bareng-bareng, nggak usah pusing kalau ini nggak nyampe, pokoknya fokus ke sana dulu aja. Analoginya kalau kita main game, seringkali kita main game terus kita mau mecahin rekor nih. Game terakhir kemarin kita mainin skornya misalnya 1000 gitu ya, terus habis itu kita main dari 100 naik 200. Nah, kalau kita udah orientasinya mau mecahin itu, terus kan habis itu kita fokusnya ke angka, kita nggak fokus ke permainan, akhirnya malah nggak pecah-pecah karena fokusnya shifting. Di real life juga sama gitu. Contoh begini, kalau kita jalan nyebrangin jembatan yang amat sangat mengerikan, tapi di bawahnya ada safety net, mungkin kita akan ngerasa oh tenang aja. Tapi begitu kita jalan di jembatan, kita nggak tahu bahwa safety net di bawah itu ada. Sebenarnya ada, tapi ketutup pohon gitu ya, ketutup semak-semak atau pohon atau apapun itu ya. Kita akan jadi emosi mulai masuk ke sana, dan itu yang membuat performance kita terus habis itu bisa aja berbeda. Termasuk kayak saya dulu punya atasan yang dia kerjanya mendampingin orang-orang atlet-atlet yang mau maju ke olimpiade. Backgroundnya psikologi. Terus gue tanya, kerjaan lo ngapain gitu? Dia bilang gini loh, orang mau lari sprint gitu ya. Misalnya catatan kualifikasi untuk bisa masuk olimpiade, sprint itu harus lari 100 meter misalnya 10 detik. Itu di latihan itu jangankan 10 detik, yang 9 detik aja tuh banyak, dia bilang gitu. Tapi begitu kualifikasi, boro-boro 9 detik, 10,02 aja, 10,2 aja itu sulitnya luar biasa. Termasuk orang-orang yang tadinya udah 9. Nah, kenapa? Karena itu tadi tidak ada ketenangan hati, karena ada waduh nih kalau gue nggak nyampe nih, gue nggak lolos nih. Terus habis itu fokusnya jadi pecah. Ketimbang waktu dia latihan, dia punya safe space sehingga dia tahu bahwa ketika udah lari aja, pokoknya fokus aja, just do the best. Jadi di pekerjaan juga sama, ketika kita ngasih target, penting banget buat kita juga kasih safe space buat mereka bahwa don't worry gitu, lu fokus aja sama target lu, nggak usah pikirin kalau lu ini nyampe atau nggak nyampe gitu. Udah pokoknya fokus di sini aja dengan gesture yang benar, akhirnya nanti performance-nya juga akan berbeda.